Hai guys, Genpi.co kembali hadir menyapa. Kali ini kita bicara soal percepatan recovery ekonomi di Jakarta. Nah, narasumbernya kita akan menghadirkan langsung dari Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda di DKI Jakarta, Pak Muhammad Abbas. Selamat siang, Pak. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Nah, Pak, Jakarta ini kan jadi barometer Indonesia ya, Pak. Jadi kalau misalkan Jakarta ini agak sedikit terguncang atau kenapa kayak gitu akan mempengaruhi wilayah-wilayah lainnya kayak gitu. Nah, termasuk yang kemarin di triwulan ke 3 itu kan minus 8% gitu ya, Pak. Oke. Nah, terus kemudian ada triwulan ketiga baru ke minus ke Triwulan kedua. Iya, triwulan kedua. -8, triwulan ketiga baru minus 3,8 ya. itu. Nah, bagaimana Bapak melihat ini di DKI Jakarta ini, Pak? Oke, terima kasih. Saya bicara dari tatanan teknokratisnya dulu ya. Hal ini ada itu karena kegagalan pasar. Pasar itu kita lagi gagal, di mana supply dan demand kita akan bergerak semuanya gitu ya. Satu sisi demand kita, permintaan kita jeblok, Yes. supply kita juga jeblok. Ini semua karena ya pembatasan sosial tentunya, pembatasan sosial. Bukan karena faktor alam, bukan karena faktor intervensi individu atau kelompok tertentu, tapi memang ini karena kita tahu bersama pandemi COVID. Lalu pertanyaannya, bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensikapinya gitu ya, terkait dengan kegagalan pasar. Ya, kita mainkan di dua sisi tadi itu. Demand-nya kita jaga, supply-nya kita jaga. Seperti apa segala macamnya, kita sudah punya semacam Rancangan begitu. bukan, udah jadi keputusan gubernur. Oke. Udah peraturan gubernur. Oke, peraturan gubernur di situ terkait dengan strategi pemulihan ekonomi. Strategi pemulihan ekonomi Jakarta masa pandemi Covid dan pasca pandemi Covid. Apa-apa saja itu bisa dilihat seperti contoh misalkan kita menjaga daya beli masyarakat secara kebijakannya gitu ya, menjaga daya beli masyarakat, lalu juga mempertahankan, bahkan perlu memperkuat posisi UKM kita. Terusnya juga sektor real, untuk dunia usaha itu bisa berkembang melalui apa? Tentunya dengan perizinan gitu ya, kemudian usaha lainnya, relaksasi fiskal non fiskal tentunya. Itu juga yang nggak kalah pentingnya, tentunya kita menjaga supaya penciptaan lapangan kerja tetap ada. Penciptaan lapangan kerja tetap ada, salah satu upayanya melalui program Jackpreneur. Udah tahu belum Jackpreneur? Iya. Udah pernah dengar belum? Nah, kalau belum pernah dengar, silahkan tanya ke Mbah Google, Jackpreneur, langsung lihat di situ. Iya. Lalu juga tentunya nggak kalah pentingnya, kita juga perlu juga investasi. Bagaimana menjaga investasi? Kurang lebih seperti itu. Pak, tapi kan dari triwulan kedua terus ke triwulan ketiga, nah triwulan keempat terakhir bagaimana, Pak? Sampai dengan saat ini belum ada rilis dari BPS. Kita menunggu saja hasilnya. Tetapi kita proyeksikan gitu ya. Di tahun 2021 ini proyeksi kita akan kembali, kalau ngelihat pergerakan kurvanya gitu ya. Kurva kita itu dari mulai normal, terusnya kuartal 2 kita turun sampai 8 tadi. Iya. Terusnya kita mulai naik lagi di kuartal 3. Nah, ini mudah-mudahan V curve-nya kebentuk. Kurva V-nya itu kebentuk gitu ya. Sehingga kita optimis mudah-mudahan bisa tembus di 2021 ini kembali lagi ke posisi normal, yaitu di antara 5 sampai 5,4. Jika ini semua nggak bisa terlepas dari upaya-upaya yang ada.
upaya tidak hanya dari sektor pemerintah daerah, pemerintah pusat, juga dari seluruh masyarakat, baik dunia usaha segala macam. Apa itu? Ya tetap menjaga protokol kesehatan. Itu termasuk jadi yang Itu paling- yang utama itu. Bahkan pimpinan kita, Bapak Presiden pun mengatakan vaksin itu adalah upaya ikhtiar, gitu ya. Iya. Tetapi setelah dilakukan vaksin, tetap jaga protokol kesehatan sampai benar. Vaksin itu kan bukan obat. Iya. Vaksin itu kan adalah mencegah penularan lebih berkelanjutan, lebih buruk lagi. Tapi upaya sampai kepada posisi di mana udah posisi aman, nol atau bahkan tidak sama sekali, barulah kita bisa melakukan kehidupan yang relatif lebih normal lagi. Pak, tapi kalau misalkan dilihat dari apa ya, perekonomian ini yang paling terdampak itu di bidang yang mana ya Pak? Maksudnya Oke. jenis usaha apa kayak gitu? Yang paling terdampak itu ini lihat contekan dulu. Jadi gini, tentunya yang paling terdampak itu adalah akomodasi dan makanan minuman ya. Oh. Dari sisi akomodasi makanan minuman itu sangat terdampak. Ya apa namanya? Ingat waktu di awal-awal PSBB ketat sekali gitu ya. Hanya boleh take away, dine in dilarang. Yes. Itu sangat signifikan. Lalu yang berikutnya itu industri olahan tentunya. Industri olahan itu kenapa? Karena suplai bahan baku juga kan pasti, walaupun itu diperbolehkan tetap beroperasi normal, tapi kan pergerakannya Terbatas ya, Pak? itu sangat terbatas karena dukungannya kayak misalnya tadi makan minumnya dibatasi ini segala macam, sehingga juga harus ngatur-ngatur juga waktu-waktu pemberangkatan bahan baku segala macamnya. Orang bekerja tidak bisa 100% lagi di satu tempat yang bersamaan gitu kan. Itu kan juga sangat mempengaruhi juga. Lalu juga tentunya ya listrik sama gas. Itu sektor apa itu kan pasti juga pengaruh juga gitu ya. Nah, kurang lebih itu perdagangan juga pasti ya. Walaupun ada switching dari offline ke daring gitu ya, ke media online. Semuanya perlahan gitu, ke situ. tetap aja Nggak begitu ngefek ya Pak, atau gimana Pak? kalau menurut studi yang pernah dilakukan oleh siapa? Saya lupa kemarin waktu itu. Dikatakan sebenarnya sektor retail itu 90-95% itu pergerakannya ya offline. Sektor retail ya. Sehingga e-commerce segala macam itu ya karena memang kita belum terbiasa gitu ya. Belum terbiasa sehingga perlu effort yang lebih untuk lebih meningkatkan perdagangan secara daring gitu. Gitu sih. Nah, tapi kalau secara daring itu kan makin lama makin mulai diminati nih Pak sekarang. Itu tuh juga tetap angkanya masih kecil ya Pak untuk kalau kita ngelihat di komunikasi ya, tadi kan sektor-sektor yang mana yang tumbuh gitu. Tadi kan sektor-sektor yang terdampak negatif. Yes. Jangan salah, di sisi yang lain biasa kalau ekonom pasti ngelihatnya dua sisi. Supply, demand, permintaan, penerimaan, pengeluaran gitu ya, terdampak negatif, terdampak positif gitu ya. Nah, ada sektor-sektor yang terdampak positif itu. Seperti misalkan ya telekomunikasi, informatika. Seperti kita ketahui bersama, saya yang selama 20 tahun bertugas di Pemprov DKI Jakarta ini, rapat itu ya datang ke ruang rapat, ketemu segala macam, sekarang melalui media daring. Iya. Ya kan? Di rumah masing-masing. Di tempat masing-masing, segala macam itu langsung tuh. Pasti omset telekomunikasi meningkat kan? Iya. Butuh jaringan, butuh aplikasinya segala macam. Tuh yang terdampak positif. Lalu juga terdampak positif lainnya tentu kesehatan. Bisa dibayangkan, masker ini waktu di bulan Maret April harganya bisa turun 30.000, 50.000 kan? Sampai viral itu ya Pak ya. Sampai juta-juta, aduh. Yes. Itu orang pada ada yang tanda kutip ngambil peluang segala macam gitu ya. Itu. Jadi kalau misalkan ditanya ke depannya sektor seperti komunikasi apakah ini? Ya,
Makanya itu menjadi salah satu strategi kita tadi, yang strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid ini, di mana digitalisasi ini akan lebih masif diupayakan. Kayak gitu. Nah, kalau untuk di tahun 2021 ini Pak, kan tadi kalau memang triwulan keempat masih belum kelihatan ya Pak ya, karena belum ada rilisan data. Betul, Kalau misalkan betul. yang diprediksi ekonom kan ada di tahun 2021 pemerintah daerah menargetkannya 5% begitu Pak. Terus kemudian 2021 iya. Nah, terus kemudian ekonom-ekonom beberapa ada yang kayak memprediksi sekitar masih minus, tapi nggak seburuk yang kemarin sih sebenarnya, kayak gitu, -2 kayak gitu segala macam. Tanggapan Bapak? Atau mungkin realisasinya gitu Pak? Kembali lagi tadi, harapan saya secara teoretikal V curve itu kebentuk. Iya. Bahwa V curve ini membutuhkan di posisi mana, apakah sama dengan sebelum pandemi segala macam. Kembali lagi kepada upayanya kita semuanya. Saya gambarkan begini. Ini mungkin audiensnya kan lebih kepada milenial gitu ya. Iya. Saya gambarkan nonton ini kan Avenger kan, Yes. Endgame kan. Iya. Ini saat ini Thanos sedang memetikkan jari-jarinya nih. Betul nggak? Iya. Kalau misalkan dianalogkan begitu gitu ya. Thanos sedang memetikkan jarinya, rontok separuh dari manusia dari dunia, karena Thanos berpikiran sumber daya yang dimiliki oleh bumi hanya untuk separuh manusia gitu kan. Itu kurang lebih teori alur ceritanya. Nah, apakah membasmi Thanos itu seorang diri? Tidak. Iya. Even seorang setengah dewa pun gitu ya, tokoh yang namanya Thor gitu ya, butuh kerja sama tim yang lain gitu ya. Nah, dari situ juga kita bisa ngambil hikmahnya gitu loh. Saat ini kita sedang berhadapan dengan Thanos. Pemprov DKI Jakarta, pemerintah pusat tidak akan bisa menyelesaikan itu dengan sendirinya. Contoh tadi sederhana saja, vaksin berjalan ya harus dibarengin dengan protokol 3M. Kesadaran diri untuk melakukan protokol. Keyakinan kita untuk mencapai angka 5% tadi ya, plus minus segala macam, itu harus dibarengin dengan upaya kita, ikhtiar kita menuju itu gitu loh. Nah, di kesempatan ini juga, yuk teman-teman semuanya, COVID itu ada. COVID itu ada. Jangan bilang berbagai macam teori-teori konspirasi. COVID itu ada. Sikapi itu dengan bijak. Kita ingin kembali ke posisi sebelum tahun 2020. Upayanya gimana? Teamwork. Biarkan pemerintah melakukan 3T-nya. Kita semuanya, dan saya juga bagian daripada masyarakat kan, melakukan 3M-nya. Kita satu padu menuju itu, insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau bicara soal ini Pak, di dunia bisnis ya Pak, itu bisnis apa yang masih akan atau disupport sama pemerintah daerahnya Pak? Tadi yang dibilang kan, akomodasi paling terdampak negatif itu adalah akomodasi makan minum. Sama makan minum. Saat ini baru pemikiran gitu ya, baru pemikiran, dan sudah kita cobakan di beberapa titik di Pemprov DKI Jakarta terkait dengan satu sisi hotel-hotel turun sekali kunjungannya, okupansinya turun sekali. Di sisi yang lain, di saat kasus lagi meningkat, butuh tempat untuk isolasi mandiri. Kenapa nggak kita gabungin? Gitu ya, supply demand ini kita ketemuin gitu loh. Oke, kita tawarkan. Baru kemarin 2 hari yang lalu kami beraudiensi dengan PHRI gitu ya, Persatuan Pengusaha Hotel di Indonesia, khususnya di Jakarta, menawarkan diri. Mana hotel-hotel Anda yang bersedia untuk ikut program isolasi mandiri? Itu kan lumayan. Kalau misalkan satu blok hotel ini jadi isolasi mandiri, lalu nanti
ada paling tidak bisa menutupi biaya operasionalnya hotel tersebut kan, yang selama ini nggak ada sama sekali. Yang selama ini nggak ada tamu ya Pak ya? Betul kan? Gitu. Nah, itu upaya-upaya yang kita cari coba keseimbangan barunya. Tadi si Thanos tadi itu kan menciptakan keseimbangan baru. Kita ciptakan keseimbangan baru seperti apa? Nah, tentunya tadi persyaratannya lengkap. Nanti dari tim Dinas Pariwisata dan dari Dinas Kesehatan akan melihat kesiapan dari dari hotel tersebut segala macam. Itu. Terusnya juga dari sektor tadi makan minum. Saya tadi kan contohkan Jackpreneur. Yes. Jackpreneur itu adalah program untuk wirausaha baru yang kalau kita kenal dengan OKOC di awal-awal. Yes, yang targetnya selama 5 tahun kepemimpinan Gubernur RPJMD saat ini adalah 200.000. Ini alhamdulillah sampai dengan kemarin udah mencapai 200.900 orang lebih yang mendaftar ya. Yang mendaftar. Oke. Lalu bagaimana supaya mereka bisa survive, bisa berkembang? Yang pertama tentunya mereka butuh apa sih? Yang paling utama apa coba? Dana Pak. Dana. Satu, terus? Tempat. Relasi. Apa Pak? Pasar. Oh, marketnya ya. Bagaimana mungkin kita memproduk sesuatu tapi nggak ada yang beli gitu kan? Iya. Nah akhirnya nggak ada permintaannya. Persis. Kami Pemprov DKI Jakarta mencoba meng-create demand itu dengan cara apa? Kita buka sistem yang namanya e-order. Oh. Jadi kalau misalkan ada belanja makan minum yang di Pemprov, misalkan saya nih Biro Perekonomian Keuangan ada belanja makan minum di tahun 2021, itu diarahkan makan minumnya itu, kue-kuehnya itu beli dari peserta Jackpreneur. Oke. Itu ya, itu dari sisi demand-nya. Jadi kita memastikan bahwa belanja pemerintah pun itu menstimulus pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Lalu dari sisi supply-nya, kita tahu bahwa pesanan misalkan tadi biro saya bikin rapat butuh snack misalkan jumlah total 5 juta misalkan. Sekali pesan misalkan ya. UMKM kan juga berat ya. Iya. Untuk beli 5 juta itu. Nah, kita menciptakan lagi yang namanya program closed loop. Oke. Jadi begini, kita kerjasama dengan Pasar Jaya. Pasar Jaya itu notabene juga BUMD Pemprov DKI Jakarta. Kita buat semacam harga yang relatif lebih ringan lebih rendah dibanding pasar-pasar. Misalkan kue, pasti butuh terigu, telur. Gitu kan, gula, gitu ya. Iya. Itu semua harga-harganya bisa dipastikan di bawah dari harga-harga yang ada yang lainnya. Bagi peserta Jackpreneur yang ingin memproduksi pesanan-pesanan tadi untuk di-order. Oke, artinya berarti memang dicarikan pasar tadi itu sama persis dicarikan pasarnya, dibantu upayanya gitu ya, supaya ketemu tadi titik keseimbangan barunya. Terus itu juga melalui online ya Pak atau gimana? Oh iya. Jadi udah buka belum? Siapa yang belum buka? Siapa tuh? Coba Ayo. ya. Coba kayak gitu. Nah, di situ Jackpreneur. Oke. Artinya kan berarti kalau misalkan dari situ dari si Pemprov-nya udah masuk ke UMKM ya Pak? Iya. Untuk maksudnya biar UMKM-nya tahu nih dan mau nih kayak gitu segala macam. Persis. Nah, ini yang terus kita upayakan. Konsep ini baru kita uji cobakan. Tadi yang si closed loop ini gitu ya. Tentunya udah berjalan di beberapa tempat dan ini kita mau masifkan gitu loh. Mau masifkan. Terusnya juga nggak cuma e-order. Kita bantu juga pemasaran dari sisi online. Kita tidak hanya kerja sendiri, tadi saya bilang teamwork. Kita kolaborasi, kita buka seluas-luasnya yang ingin berkontribusi terhadap program ini, terhadap Jackpreneur. Kita sudah berkolaborasi dengan beberapa startup. Name it. Silakan sebutkan nama. Tokopedia. Oke. Shopee Yes. Lazada segala macam. Oh, oke. Berarti Nah, sudah bisa diakses melalui itu, Pak. Silakan.
Kita berkolaborasi dengan mereka, dengan harapan bisa membantu pemasarannya gitu ya, pemasarannya bahwa bahwa ikhtiar ini butuh upaya ekstra, ya butuh upaya lanjutan, ya saya sih mimpinya sih ya Jackpreneur ini bisa diakses ya melalui tadi startup tadi yang udah famous itu. Oke. Oke, mungkin terakhir kalau misalkan recovery akhir, artinya ini kita masih tetap akan bisa bertahan kan Pak di masa pandemi ini dan akan jauh lebih di 2021 ini Pak? Saya tahu nih audiensinya pasti terbeda-beda gitu ya dari sisi agama. Tapi kalau saya diajarkan oleh orang tua saya, yang pertama positive thinking tentunya. Mensikapi kondisi ke depan itu harus positif. Lalu yang nggak kalah pentingnya adalah kita yakinkan bahwa Allah itu nggak akan memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Pasti ada jalan keluar. Selama apa? Ikhtiar. Yes, poinnya di situ. Jangan pernah berhenti berikhtiar, jangan pernah merasa nyaman di zonanya saat di ini. Zona tersebut. Itu yang membuat kita terbelenggu. Tadi kalau misalkan di sebelum pembicaraan ini kan enakan Bapak kerja sini. Itu saya hindari kata-kata itu buat saya. Kenapa? Saya takut saya kena zona zaman untuk diri saya. Saya nggak mau ketemu di zona nyaman. Saya ASN, mindsetnya ada dirubah. Dulu orang-orang taunya PNS itu amtenar. Amtenar tau nggak istilah amtenar? Zaman-zaman Demang, zaman-zaman feodal zaman dulu itu kan nyuruh gitu ya. Iya. Itu amtenar tuh. Itu dirubah switchingnya menjadi apa? Services. Saya ini adalah pelayannya ibu bapak semua warga DKI Jakarta. Akan sangat berarti kalimat yang terucap dari masyarakat Jakarta adalah untung gue tinggal di Jakarta. Yes. Aduh, kalau itu terucap, Masya Allah. Aduh, terang kuburan gue dah. Amin. Amin. Berarti masih optimis ya Pak? Terus optimis untuk 2021 ini? Harus. Okay. Apalagi ikhtiar paling dekat yang kemarin itu kan vaksin itu ya. Itu mudah-mudahan berhasil dengan segala macam perdebatan di luar sana gitu ya. Sudahlah kita yakinkan ada beberapa lembaga yang mengatakan ini sudah aman, ini sudah halal gitu segala macam. Kita mau kemana lagi bertanya gitu kan ya? Iya. Okay. Sudah diputuskan sama tim BPOM segala macam gitu ya. Jadi sudah diinikan. Oke, gitu. Gitu kali ya Pak ya. Cukup. Ada yang perlu ditambahkan? Sekali lagi tadi statement terakhir, kita optimisnya juga dengan ikhtiar. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Yes. Harus dimanapun kita beraktivitas, bahkan pun di lingkungan rumah sendiri. Demikian, terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Gitu ya, sampai ketemu episode selanjutnya. Dah.